Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan suara saya, Fadlur Rahman, dalam kelas teori-teori pembangunan. Jadi, pertemuan kita kali ini akan membahas sedikit tentang teori modernisasi. Bahasan kita kali ini dua topik saja ya. Yang pertama yaitu pembagian kerja secara internasional dan juga teori-teori modernisasi. Check it out. Ada di suatu masa, negara-negara di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok ya. Pertama yaitu negara bagian utara dan negara bagian selatan yang terletak di Khatulistiwa. Teori yang ada saat itu yaitu teori pembagian kerja secara internasional mengatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan atau letak geografis komparatif yang dimilikinya ya. Misalnya, negara di Khatulistiwa dengan tanahnya yang lebih subur, lebih baik melakukan spesialisasi di bidang produksi pertanian. Nah, sedangkan negara di bagian utara yang memiliki iklim dingin sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri. Kalau dibalik, misalnya negara bagian utara bergerak dalam bidang pertanian dan negara Khatulistiwa bergerak di bidang industri, maka produksi akan mahal. Karena apa? Karena kondisi geografisnya yang tidak mendukung. Apabila dipaksakan, maka ongkos produksi akan mahal. Nah, dengan meninjau letak geografis tersebut, ya, maka terjadilah pembagian kerja secara internasional, sehingga menimbulkan perdagangan internasional. Negara bagian utara bisa mendagangkan hasil-hasil industri ke negara Khatulistiwa, kemudian negara Khatulistiwa bisa memasarkan hasil-hasil pertanian ke negara bagian utara. Itu yang diharapkan. Nah, diharapkan juga perdagangan internasional ini menguntungkan kedua belah pihak ya. Karena apa? Karena barang yang dihasilkan apabila dijual bisa lebih murah. Ya, negara Khatulistiwa bisa membeli barang dari negara utara itu dengan harga lebih murah, begitu juga sebaliknya. Todaro mengatakan, pembangunan yang baik yaitu meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi dunia. Nah, di sini berarti harus ada interaksi antar dua bagian kelompok dunia tersebut ya atau kelompok-kelompok negara tersebut. Karena pada dasarnya semua negara yang ada itu saling tergantung dan akan menguntungkan bila saling mengisi kelemahan yang ada. Nah, teorinya seperti itu dan sudah pernah diimplementasikan. Ya. Berdasarkan teori pembagian kerja internasional, dua kelompok negara tersebut harus melebur ya dalam perdagangan internasional. Maka akan terjadilah kondisi yang saling menguntungkan baik bagi negara-negara industri dan negara-negara pertanian. Itulah harapannya diimplementasikan teori tersebut ya. Namun pada kenyataannya setelah puluhan tahun teori tersebut diimplementasikan, kenyataannya negara industri semakin kaya dan negara pertanian semakin miskin. Ini menjadi pertanyaan besar ya, dan juga fenomena ya. Kenapa teori yang diusulkan bahkan telah diimplementasikan tidak sesuai dengan harapan? Dikatakan tadi ya, negara industri semakin kaya dan negara pertanian semakin miskin. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Padahal, teori pembagian kerja internasional mengatakan bahwa spesialisasi kerja antar dua kelompok negara tersebut akan menciptakan perdagangan internasional dan menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan kenyataan yang ada, muncullah beberapa kelompok teori yang menjelaskan fenomena atau permasalahan yang muncul atau ada tersebut ya. Pertama yaitu kelompok teori modernisasi yang mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor internal di negara itu sendiri atau negara berkembang atau negara pertanian. Kemudian ada kelompok teori struktural yang mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor eksternal atau eksploitasi terhadap negara pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju. Dan terakhir ada kelompok teori ketergantungan. Nah, kelompok teori ketergantungan ini merupakan lanjutan dari teori struktural.
Ini berikut beberapa kelompok teori modernisasi ya. Pertama ada Hardomar dengan tabungan dan investasi, kemudian Max Weber dengan etika Protestan, kemudian David McClelland dengan dorongan prestasi NH, Rostow dengan 5 tahap pembangunan, Hoselitz faktor non-ekonomi, dan terakhir yaitu Ingles dan David Hasmith dengan manusia modern. Untuk lebih jelasnya silahkan di next slide-nya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tabungan dan investasi Hardomar ya. Jadi Hardomar mengatakan bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah investasi modal. Masalah keterbelakangan di dunia ketiga merupakan masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk menyelesaikan masalah keterbelakangan ini, yaitu negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang harus mencari modal, baik dalam negeri dengan cara meningkatkan tabungan dalam negeri maupun dari luar negeri dengan melakukan utang luar negeri ya atau penanaman modal. Kemudian, asumsi dasar teori ini yaitu kekurangan modal, tabungan dan investasi merupakan masalah utama pembangunan negara yang mengalami keterbelakangan. Nah, namun teori ini mendapatkan beberapa kritikan ya. Pertama, yaitu teori ini terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi, namun melupakan aspek manusia. Dan hal tersebut ditangkis oleh Hardomar sendiri. Mereka mengatakan atau menganggap bahwa ketersediaan modal untuk investasi sebagai hal yang utama. Sedangkan masalah manusia, setiap negara sudah memilikinya. Artinya apa? Artinya masalah yang ada, masalah SDM ya di negara tersebut memang pada dasarnya itu sudah ada. Dan manusia bukan masalah utama, namun masalah utama bagi Hardomar yaitu tabungan dan investasi agar apa? Agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau tabungan dan investasinya rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Baik, selanjutnya kita masuk ke Max Weber tentang etika Protestan. Weber dalam esainya dia menjawab pertanyaan ya. Mengapa beberapa negara Eropa dan Amerika mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme? Hal itu ternyata disebabkan oleh apa yang disebut sebagai etika Protestan. Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Nah, ajarannya ini disebut dengan Calvinisme. Dalam ajaran tersebut dikatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk surga atau masuk neraka. Tetapi orang yang bersangkutan tentu tidak mengetahuinya ya. Dan hal ini menimbulkan kecemasan pada diri mereka sendiri. Kemudian, salah satu cara untuk mengetahuinya apakah mereka akan masuk surga atau masuk neraka nantinya, yaitu keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Masuk surga itu dikategorikan orang yang berhasil kerjanya di dunia. Dipastikan akan masuk surga. Dan begitu juga sebaliknya. Seseorang akan masuk neraka apabila di dunia mereka kerjanya gagal ya. Nah, dengan adanya kepercayaan ini membuat orang pengikut agama Protestan Calvin khususnya bekerja keras di dunia untuk masuk surga. Mereka bekerja tanpa pamrih, artinya bukan untuk meraih kekayaan material, namun untuk mengatasi kecemasan pribadinya. Karena dalam ajaran tersebut ya, dikatakan bahwa seseorang yang berhasil di dunia akan masuk surga. Nah, itu yang mereka capai. Nah, kondisi yang demikian yang disebut Weber dengan etika Protestan. Bekerja sungguh-sungguh terlepas dari imbalan material. Memang mereka menjadi kaya raya karena keberhasilannya. Tetapi, hal itu merupakan produk sampingan. Kekayaan tersebut hanyalah produk sampingan yang tidak disengaja. Ingat ya, mereka mengejar kesuksesan di dunia ya, karena mereka ingin masuk surga. Mereka bekerja keras sebagai pengabdian untuk agamanya, bukan untuk mengumpulkan harta. Etika Protestan inilah yang menjadi faktor munculnya kapitalisme di Eropa dan menyebar di Amerika. Nah, ini menurut Max Weber. Ternyata
Konsep ini terjadi juga di Jepang pada agama Tokugawa. Oleh karena itu, Jepang berhasil membangun kapitalisme dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke, menurut kalian bagaimana dengan di Indonesia? Baik, setelah kita tadi sedikit ya menjelaskan tentang Max Weber dengan etika Protestan, sekarang kita masuk ke dorongan prestasi NH yang dicetuskan oleh David McClelland. Jadi si David McClelland ini melakukan analisis ya dengan kajian psikologi. McClelland mengatakan bahwa keberhasilan seseorang dikarenakan ada dorongan atau semangat berprestasi yang disebutnya dengan NH. Orang yang memiliki NH yang tinggi mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan, namun karena hasil kerjanya dianggap sangat baik. Imbalan hanya produk sampingan ya. McClelland juga mengatakan bahwa kalau di dalam suatu masyarakat terdapat orang yang memiliki NH yang tinggi, dapat dipastikan pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, kemudian dia juga melakukan berbagai studi untuk meneliti NH di masyarakat dan berujung pada kesimpulan yaitu ditemukan bahwa pertumbuhan yang tinggi selalu didahului oleh NH yang tinggi. Jadi NH ini ibaratnya virus ya yang bisa ditularkan dan disebarkan dalam kelompok masyarakat. Jadi NH dapat dipupuk dan ditanamkan pada orang-orang. Kita sekarang masuk ke Rosto ya dengan 5 tahap pembangunan. Rosto mengatakan pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju dalam 5 tahapan ya. Tahapan pertama yaitu masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat bergerak ke kedewasaan, dan terakhir yaitu konsumsi massal yang tinggi. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri pembangunan sebagai sebuah garis lurus. Oke, kita bahas tahapan yang pertama. Masyarakat tradisional. Masyarakat ini teridentifikasi belum menguasai ilmu pengetahuan, masih percaya pada kekuatan di luar kemampuan manusia dan tunduk pada alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas, perkembangan atau kemajuan masyarakat ini sangat lambat. Produksi hanya untuk konsumsi hari ini, tidak ada investasi untuk hari esok ya. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu prakondisi lepas landas. Masyarakat tradisional meskipun berkembang dengan sangat lambat, namun terus bergerak. Nantinya pada suatu titik akan mencapai posisi prakondisi lepas landas. Biasanya terjadi karena ada campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah maju, bukan dari dalam. Nah, ini sesuai dengan tesisnya teori pembangunan ya. Kemudian pada periode ini, periode prakondisi lepas landas, terjadi usaha untuk meningkatkan tabungan dan dipakai untuk investasi di sektor-sektor yang produktif yang juga menguntungkan. Singkatnya, pada tahap ini dimulailah usaha untuk bergerak ke tahapan yang lebih maju. Oke, yang ketiga kita masuk tahapan lepas landas. Di tahapan ini, masyarakat telah mampu meningkatkan investasi dan tabungannya, industri pun mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungan yang didapat sebagian besar digunakan untuk membuka pabrik yang baru. Ingat ya, investasi dan modal. Kemudian tahap keempat yaitu bergerak ke kedewasaan. Pada tahap ini, investasi semakin ditingkatkan 2 kali lipat. Negara yang memasuki tahap ini akan memantapkan posisinya pada perekonomian global. Barang-barang yang tadinya diimpor, sekarang diproduksi sendiri di dalam negeri. Impor terhadap barang baru menjadi kebutuhan dan ekspor barang terjadi untuk mengimbangi impor ya. Nah, jadi pada tahap ini tidak melulu impor, barang impor sudah diproduksi sendiri, malah melakukan ekspor. Setelah kurang lebih 60 tahun negara lepas landas, tingkat kedewasaan akan tercapai. Dan terakhir, kita masuk ke tahap konsumsi massal. Karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang semakin maju, maka konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, namun meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini, pembangunan sudah menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak lagi berfokus pada investasi untuk produksi. Tahap ini bisa juga disebut sebagai tahap mencapai modernisasi.
Ingat ya, manusia modern itu tidak hanya kebutuhannya itu semakin kompleks ya. Apalagi kalau kita melihat fenomena saat ini dengan adanya internet, maka seakan-akan bukan lagi sandang, pangan, dan papan. Ada kebutuhan primer yang lain yaitu kuota internet. Oke, silakan kalian hmm, apa ya, analisis sendirilah bagaimana kondisi masyarakat modern di Indonesia saat ini. Oke, kita selanjutnya masuk ke Husserl yang mengatakan atau tesisnya itu faktor non-ekonomi. Oke, kita akan membahas secara singkat mengenai teorinya Husserl ini ya. Jadi si Husserl mengatakan bahwa perlu adanya perubahan kelembagaan sosial dan politik untuk mendukung permodalan supaya lebih produktif. Perubahan kelembagaan tidak selalu diartikan sebagai penyesuaian terhadap sistem pemodalan. Bisa juga berupa membentuk lembaga baru khusus untuk melahirkan tenaga wira swasta dan administrasi serta keterampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan sebelum proses lepas landas. Nah, ini jadi si Husserl dia mengatakan, intinya mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan sebuah lembaga supaya pada saat proses lepas landas kita baik-baik saja. Dan terakhir ada teori dari Ingles dan David H. Smith tentang manusia modern. Jadi mereka dua beranggapan bahwa pembangunan itu bukan sekedar pemasokan modal saja, namun dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material supaya menjadi lebih produktif. Artinya manusia yang tepat ya. Manusia itu manusia apa? Yaitu manusia yang modern. Nah, di sini ciri-ciri manusia modern yaitu keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, orientasinya saat ini dan masa depan, memiliki kesanggupan tinggi, dan percaya bahwa memiliki kemampuan untuk menguasai alam. Si David dan juga Smith mengatakan bahwa setiap manusia itu dapat diubah menjadi manusia yang modern. Melalui lingkungan yang tepat, setiap manusia akan menjadi manusia modern setelah ia mencapai tahap kedewasaan. Nah, kemudian mereka berdua melakukan penelitian di 6 negara berkembang dan berujung pada kesimpulan bahwa faktor pendidikan, pengalaman kerja, dan pengenalan terhadap media massa merupakan cara yang efektif ya untuk menciptakan manusia-manusia modern. Faktor pengalaman kerja, terutama kerja di pabrik, adalah faktor yang memiliki peran besar dalam mengubah manusia tradisional menjadi manusia yang modern. Dengan kata lain, seseorang dapat diubah menjadi manusia modern bila diterjunkan pada lembaga atau pabrik yang modern. Nah, kalian nantinya ke depannya akan ya melakukan pemagangan ya. Nah, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk mempersiapkan diri kalian menuju lapangan kerja. Ya, kalian ada bekal sendiri. Nah, apa yang saya katakan merupakan gambaran dari Nicholas dan Smith yang mengatakan bahwa manusia modern itu bisa diciptakan dan dengan cara apa? Dengan cara ditempatkan di tempat kerja yang cocok ya supaya mereka mendapatkan pengalaman dan siap untuk terjun di dunia kerja. Ketika kalian kerja nantinya kalian bisa mensejahterakan diri kalian sendiri ya. Seperti itu gambarannya. Oke, setelah saya membahas uraian singkat mengenai beberapa teori yang masuk dalam kelompok modernisasi ya, akhirnya kita berujung pada suatu kesimpulan. Pada dasarnya ya, teori modernisasi ini mendasar pada dua dikotomi yang disebut dengan modern dan tradisional. Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari dalam negara yang bersangkutan, bukan di luarnya. Artinya yang ada masalah itu negara tersebut. Ya, oleh karena itu negara tersebut, negara berkembang harus dibantu, ya, harus disentuh dengan nilai-nilai modern yang rasional. Karena apa? Karena negara berkembang ibaratnya adalah putri tidur ya yang harus dibangunkan oleh pangerannya. Seperti yang dikatakan oleh Rousseau, negara tradisional hanya bisa memerdekakan diri karena datangnya faktor-faktor eksternal, sentuhan dari negara maju. Kalau tidak pernah disentuh, negara tersebut akan terus tidur, tidak bisa bangkit dan berlari maju. Apakah kalian setuju dengan tesisnya teori modern ini? Ya,
Nah, ternyata teori modern dengan tesnya tersebut dikritik ya oleh teori struktural dan juga teori ketergantungan. Akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya.